Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita lanjut bait ke-24. Wasailul umuri kal maqasid wahkamu bihadzal hukmu lidzawa'i. Hukum sarana berbagai perkara sama seperti hukum tujuan. Tetapkan dengan hukum ini semua aktivitas-aktivitas tambahan. Syarahnya, maksud sarana itu diberi hukum sama dengan hukum tujuannya. Apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal, maka demikian juga diperintahkan segala sesuatu yang tujuan tidak akan terwujud kecuali dengannya. Jadi ada kaidah turunan. Mala yatmu lil wajibu illa bih fahuwa wajib. Sarana satu-satunya untuk terwujudnya kewajiban, hukumnya pun wajib. Mala yatimul maslan illa bihi fahuwa masl. Sarana satu-satunya terwujudnya suatu hal yang sunnah, hukumnya pun sunnah. Namun, apabila dilarang untuk melakukan sesuatu, maka terlaranglah semua jalan dan semua sarana yang mengantarkan kepadanya. Ini lagi ya guys. Oh iya. Sarana menuju hal yang makruh, hukumnya pun makruh. Kaidah ini termasuk kaidah yang paling penting, paling bermanfaat dan paling banyak faedahnya. Berlakukanlah hukum ini untuk zawaid. Jadi yang pertama tuh ada tujuan semacam sholat misalnya, ada sarana menuju tujuan semacam wudhu dan berjalan. Yang ketiga ada penyempurnaan semacam kembali ke rumah, seorang itu berangkat kembali ke masjid darinya. Oke. Udah. Pusing guys. Kita masuk ke 25. Wal khata' wal ikrahu wan nisyan isqatahu al-ma'bud ar-rahman. Kesalahan yang tidak disengaja, dipaksa dan lupa digugurkan dosanya oleh sesembahan kita ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, lakin ma'a itlaf isbitul badal wa yantafi at-ta'sim anhu azza. Tetapi jika hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan, ada kewajiban untuk mengganti, namun tidak ada dosa karenanya. Syarahnya, apa tuh? Ini adalah di antara kesempurnaan, kedermawanan Allah, kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tak kala Allah membebani hamba-hambanya dengan berbagai perintah agar mereka laksanakan dan larangan agar mereka jauhi, jika muncul dari manusia kesalahan berkaitan dengan hal yang diperintahkan atau menerjang hal yang dilarang, dan itu dikarenakan lupa atau salah tidak sengaja atau karena dipaksa, maka Allah maafkan. Hal ini berdasarkan hadis sabda Nabi. Telgis. Ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyan wal mastaqrihu alaihi. Yang artinya, dimaafkan untuk umatku dosa karena kesalahan tidak sengaja,
dosa karena lupa, dan dosa yang dilakukan karena dipaksa. Pengertian salah yang tidak disengaja itu seseorang bersengaja melakukan perbuatannya, namun secara kebetulan hasil perbuatannya berbeda dengan apa yang ia inginkan. Misalnya ada orang yang bermaksud untuk membunuh orang kafir dalam suatu peperangan, namun ternyata dengan tanpa disengaja yang terbunuh malah seorang muslim. Sedangkan pengertian lupa, lupa ialah tahu tentang sesuatu namun lupa pada saat akan melakukan perbuatan. Kedua hal ini tidak sengaja dan lupa itu dimaafkan. Terus kita Ibnu Rajab berkata, pasal kedua tentang orang yang dipaksa. Dipaksa itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai pilihan sama sekali, ia juga tidak mempunyai pilihan untuk menolak, semacam orang yang digendong secara paksa lalu dan dimasukkan ke dalam tempat yang ia telah bersumpah untuk memasukinya, atau dia digendong secara paksa dan ia tidak punya kekuasaan untuk menolak, lalu tubuhnya diangkat dan ditimpakan ke tubuh orang lain sehingga matilah orang lain tersebut, atau dibaringkan seorang perempuan kemudian perempuan itu dizinai tanpa ada pilihan untuk menolak. Tidak ada dosa baginya dengan sepakat ulama dan tidak berdampak melanggar sumpah menurut jumhur ulama. Yang kedua, orang yang dipaksa dengan dipukuli atau yang lain sampai ia melakukan apa yang diinginkan oleh si pemaksa. Perbuatan orang yang dipaksa di sini tetap terkena taklif karena masih memungkinkan baginya untuk tidak melakukannya dan bersabar untuk dipukuli, sehingga statusnya ia tetaplah mukhtar, masih memiliki hak pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Perbuatan yang ia lakukan tujuannya bukanlah semata-mata untuk perbuatan itu, akan tetapi yang menjadi tujuan pokok perbuatan itu dilakukan adalah mencegah bahaya dari diri, sehingga yang dipaksa dengan jenis pemaksaan yang kedua ini adalah mukhtar min wajahin, masih punya pilihan di satu sisi dan tidak punya pilihan di sisi lain. Oleh karena itu, ulama berselisih pendapat apakah orang ini masih terkena hukum beban syariat atau tidak. Meski begitu, ulama sepakat bila ia dipaksa untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, ia tidak boleh membunuh orang itu. Jika ia tetap membunuhnya, artinya ia membunuhnya dengan pilihannya sendiri dan kemauannya. Ini adalah kesepakatan ulama yang teranggap kesepakatannya. Jadi kesimpulannya, bahwasannya dosa itu hilang dari tiga orang. Tiga orang itu, orang yang lupa, dipaksa, dan tidak sengaja. Namun kewajiban ganti rugi, membayar ganti rugi itu tetap ada. Jika ia menghabisi nyawa orang atau merusak harta orang lain, meskipun tidak sengaja, tetap terdapat kewajiban daman ganti rugi. Dalam aturan Islam, ganti rugi merupakan dampak dari perbuatan baik karena sengaja dengan niat atau tanpa niat. Adapun dosa itulah yang merupakan dampak dari maksud dan niat. Lanjut bait ke 27. Wa min masail al-ahkam fit tabai yasbitul idza istaqalla. Di antara masalah hukum fikih, jika ia hanya mengikut, hukumnya boleh. Namun tidak boleh jika bersendirian sehingga terjadi. Yaitu bunyi kaidahnya apa tuh? Yasbitu taba'an ma la yasbitu istiqlalan. Terdapat sejumlah kasus yang boleh jika sekedar sebagai tambahan,
namun tidak boleh jika disendirikan. Di antara hukum-hukum fikih ada beberapa hal yang hukumnya berbeda antara kondisi bersendirian dengan kondisi bergabung dengan yang lain. Ada hukum khusus jika bersendirian dan memiliki hukum khusus yang berbeda jika bergabung dengan yang lain.